Manfaat keanekaragaman hayati sebagai sumber papan, bukan papan. Sebagai sumber papan, papan adalah tempat tinggal. Untuk dibuat rumah, maka membutuhkan kayu. Kayu berasal dari tumbuhan. Beberapa tumbuhan ada yang bisa dibuat untuk furniture atau untuk kayu rumah. Tidak semua kayu bisa digunakan, karena ada yang kayu sifatnya itu cepat keropos, ada yang memang bertahan lama kayak jati. Mahoni itu juga bisa digunakan, cuman kalau dibuat rumah terlalu ringkih nak, terlalu enteng. Jadi ketika ada angin topan takutnya adalah terhempas. Jadi biasanya pakai jati yang agak berat-berat. Berikut ini tanaman yang digunakan untuk membuat atap, contohnya adalah tumbuhan palem. Terus ini rata-rata dari Kalimantan, karena memang penghasil kayu terbesar adalah di Kalimantan. Terus bisa juga berikut ini tumbuhannya dimanfaatkan untuk kayunya, kelapa juga bisa digunakan, jati, meranti, nangka, kayu ulin, bambu biasanya untuk furniture yang ukurannya besar itu biasanya untuk furniture atau untuk membangun rumah. Tapi kalau yang ukurannya kecil, teksturnya agak mudah keropos dan sebagainya, itu lebih ke furniture yang ukurannya kecil-kecil. Manfaat yang keenam adalah sebagai aspek budaya. Indonesia memiliki keanekaragaman suku serta budaya yang tinggi. Berikut ini beberapa upacara ritual pesta tradisional. Contohnya adalah kalau di Bali ada upacara kematian pada Toraja. Kalau umat Islam itu menggunakan hewan ternak. Kalau macam-macam, setiap agama memiliki upacara masing-masing dan itu memanfaatkan flora maupun fauna. Manfaat keanekaragaman hayati sebagai sumber pendapatan. Keanekaragaman hayati yang melimpah bisa dimanfaatkan oleh orang-orang untuk industri, untuk dibuat seperti kosmetik dan menjadi bisnis. Manfaat keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah artinya adalah sebagai tempat tinggal suatu spesies yang baru atau spesies yang lama. Plasma nutfah merupakan bagian tumbuhan, hewan atau juga mikroorganisme yang memiliki fungsi serta juga kemampuan mewariskan sifat. Tiap-tiap organisme yang masih liar di dalam ataupun yang sudah dibudidayakan manusia mengandung satu plasma nutfah, berguna untuk merakit varietas unggul di suatu spesies. Plasma nutfah itu adalah sumber daya genetik, jadi kayak individu. Itu namanya plasma nutfah. Jadi kalau biar flora maupun fauna itu tidak punah, maka harus ada plasma nutfah di dalamnya biar selalu bereproduksi, menghasilkan anak, dan nanti bisa tetap dilestarikan. Manfaat keanekaragaman hayati sebagai ekologi dan keindahan juga bisa dimanfaatkan untuk objek wisata, untuk kegiatan outbound. Seperti di Linggo Asri itu contoh dari hutan pinus itu bisa dimanfaatkan untuk kemah, untuk kegiatan outbound. Nah, upaya konservasi adalah pemeliharaan terhadap keanekaragaman hayati. Kalian sudah baca updatean berita hari ini yang intinya adalah komodo sekarang kehilangan tempat tinggal karena di sana sudah mulai dibangun beberapa kayak kayak hotel, penginapan karena mau dibuat wisata. Dan komodo semakin kehilangan tempat tinggal. Ketika mereka kehilangan tempat tinggal, otomatis mereka kebutuhan untuk reproduksinya jadi menurun, kondisinya semakin tidak baik, akhirnya bisa menyebabkan kepunahan. Nah, saat ini komodo sudah mulai mau punah gara-gara mulai dibangun perhotelan di daerah komodo tersebut. Nah, itu salah satu kepunahan keanekaragaman hayati yang termasuk 7 keajaiban dunia ya.
Upaya konservasi adalah upaya pemeliharaan untuk tetap ada, untuk tetap dilestarikan, agar cucu kita bisa mengetahui, oh itu komodo, oh itu bentuknya pohon jati, dan sebagainya. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengolahan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menjadi tanggung jawab kita semua, tidak melulu menjadi tanggung jawab pemerintah. Contoh nih, kalau yang besar mungkin pemerintah, tapi kalau kita konservasi simpelnya adalah rumah kita punya beberapa tanaman. Tanaman ini mau mati, apa yang harus kita lakukan? Oh, membudidayakan, memotong tanamannya, terus menceblokkan ke pot yang lain. Contohnya seperti itu. Jadi, awali konservasi keanekaragaman hayati dari diri kita, dari lingkungan kita dulu. Untuk pemerintah beda lagi. Biar urusan pemerintah untuk yang konservasi yang besar. Kita konservasi yang di lingkungan kita saja, yang simpel-simpel saja yang bisa kita lakukan. Berikut di bawah ini adalah jenis-jenis upaya konservasi hayati. Hutan lindung, reboisasi, kayak gini nak. Bu Ratna mau menerapkan ke kalian, intinya adalah kita menanam, kita reboisasi itu kan menanam, terus kita biasa kan kalau sebelum corona ada kegiatan penanaman nih, penanaman 1000 tanaman di daerah sini, penanaman hutan bakau di pantai ini. Nah, rata-rata orang adalah akan menggembar-gemborkan tentang menanam. Tapi mereka lupa akan melestarikan, lupa akan pemeliharaannya. Paling berat adalah memelihara, bukan menanam. Kalau menanam tinggal jeblok sudah, tinggal pergi. Tapi kalau yang namanya memelihara itu, mulai dari awal dia tanaman itu dimasukkan ke dalam tanah atau pot, terus kita pelihara setiap hari, dikasih pupuk, diberi perawatan, dipotong bagian daunnya dan sebagainya. Itu adalah pemeliharaan. Yang paling sulit adalah pemeliharaan, bukan penanaman. Kalau penanaman orang lain bisa, semua orang juga bisa, tapi kalau pemeliharaan pasti itu sangat sulit. Contoh nih, kalian punya tanaman, beli tanaman, paling sergap beli tanaman. Tapi ketika kalian malas untuk memelihara, malas nyirami, malas merawat, nanti itu lama-kelamaan akan mati. Kalau nggak mati pun tumbuhnya tidak bagus, tidak sesuai yang kita harapkan. Seperti itu ya. Jadi Bu Ratna menerapkan ke kalian adalah silahkan pelihara tanaman yang ada di sekitar kalian, tidak hanya menanam tapi juga dipelihara dengan baik.